Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Kepala Sekolah SDN Tenggulunan dan Ibu Kepala Sekolah SDN Candi, juga Bapak Ibu guru dari sekolah kami, para CGP. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita diberikan nikmat sehat dan bisa menghadiri diseminasi budaya positif yang merupakan salah satu tugas kami CGP Angkatan 8 Sidoarjo. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah SDN Candi, Ibu Kilmi, yang telah menyediakan tempat bagi kami CGP Angkatan 8 melaksanakan tugas pada modul 1.4. Juga rekan-rekan Bapak Ibu guru yang telah bersedia menghadiri undangan kami, semoga kebaikan jenengan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang sama. Saya sebagai pembawa acara di sini akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Pembukaan akan dibuka oleh sambutan Kepala Sekolah. Mohon izin Ibu Kilmi, Ibu Anis, Bu sebagai Kepala Sekolah SDN Tenggulunan mewakili Ibu Kilmi sebagai Kepala Sekolah SDN Candi akan memberikan sambutan. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gak semangat ya? Mungkin karena salam saya kurang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bu Hilmi selaku Kepala SDN Candi sekaligus SDN Kelurahan, yang saya banggakan Bapak Ibu calon, masih calon ya, calon guru penggerak Angkatan 8 dan undangan sekalian yang berbahagia. Syukur alhamdulillah siang hari ini panjenengan bisa rawuh di sini dalam rangka untuk mengevaluasi dan memberikan refleksi tentang diseminasi yang nanti akan disampaikan oleh teman-teman kita dari guru CGP. Semoga rahmat Allah terlimpahkan pada kita semuanya. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar ya. Kemudian yang perlu saya sampaikan bahwa untuk CGP Angkatan 8 ini sudah mulai melaksanakan kegiatan sudah hampir 2 bulan ya, dan itu dilakukan secara luring karena sekarang kita sudah tidak pandemi. Yang perlu lagi yang saya sampaikan, Bapak Ibu diundang ke sini dalam rangka untuk menilai seperti apa kompetensi yang dimiliki oleh teman-teman CGP, dengan harapan jika ada kesempatan untuk pendaftaran CGP, monggo untuk ikut daftar. Jangan takut ya, karena sesuatu apabila tidak bisa kita pelajari, insya Allah bisa ya. Seperti pepatah, Allah bisa karena biasa. Jadi kalau bapak saya dulu bilang diberi tugas tidak bisa, jangan bilang tidak bisa, bisa walaupun kita tidak bisa. Caranya seperti apa? Sinau gitu ya. Jadi karena kita dibekali dengan akal yang luar biasa,
Mari kita kembangkan, mari kita manfaatkan. Harapannya nanti teman-teman yang diundang bisa memberikan masukan yang positif agar nanti kinerjanya CGP lebih baik lagi, lebih meningkat lagi, nanti bisa menyusul untuk daftar. Ini sudah mulai. Sudah mulai dibuka, silahkan. Kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Jadi panjenengan untuk ikut itu dalam rangka juga memperbaiki masa depan. Karena masa depan itu di tangan kita. Ya. Seperti apa nanti akan tertulis itu dari upaya kita, selain juga harus tetap berdoa. Itu ya. Harapan saya semoga kegiatan destinasi ini berjalan dengan lancar, dan saya ingin nanti dari semua yang diundang memberikan masukan-masukan yang sangat berarti buat CGP agar semakin baik dan program-programnya juga bisa terlaksana dengan baik. Itu ya. Atas nama mewakili teman-teman kepala sekolah yang saat ini mungkin masih ada kesibukan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih untuk yang hadir. Semoga amalan Bapak Ibu dijaga oleh Allah sebagai amal soleh. Dan saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari calon guru penggerak perwakilan yang akan diwakilkan oleh Bapak Khairul Farid dari SMP Negeri 1 Sidoarjo. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anis Mufidah selaku Kepala Sekolah SDN Gurulan, dan juga Ibu Hilmi selaku Kepala SDN Candi sekaligus SDN Blora. Yang kami hormati teman-teman CGP kelas 76 Angkatan 8 Kabupaten Sidoarjo, serta para undangan sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillah, mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta nikmat-nikmatnya, sehingga pada kesempatan pagi setengah siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif CGP Angkatan 8 Kabupaten Sidoarjo tahun 2023. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang kami hormati, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Pada intinya, yang pertama, kami atas nama perwakilan CGP kelas 76 Angkatan 8 Kabupaten Sidoarjo ngaturaken sembah nuwun sanget datang Ibu, baik Ibu Anis maupun Ibu Hilmi, yang telah memberikan kami kesempatan untuk belajar, memberikan ruang dan tempat untuk kami berinteraksi, serta mendiseminasikan modul 1.4 budaya positif, yang mana itu merupakan salah satu tugas yang menjadi pasrah kami dalam mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu, besar harapan kami, mudah-mudahan kami yang mengikuti pendidikan sudah berjalan hampir 2 bulan, insya Allah sampai nanti di panen karya insya Allah tanggal 25 November, Desember insya Allah pengumuman. Besar harapan kami semua, khususnya seluruh CGP Angkatan 8 Kabupaten Sidoarjo bisa lulus 100%. Mohon doa dan restu dari panjenengan semuanya. Yang berikutnya, kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang sekiranya kami dari para CGP ada kekurangan dalam menjamu panjenengan, baik itu hidangan, tempat, ataupun yang sekiranya kurang berkenan di hati panjenengan semua. Kami mewakili para CGP yang akan presentasi siang hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian acara ketiga adalah
langsung penutupan doa sebelum kami akan mempresentasikan diseminasi budaya positif ini. Penutupan ini akan dibacakan doa oleh Bapak Subhan SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وجهك وعظيم سلطانك Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan. Sendiri Pak Hurban. Sebenarnya di kelas kami 76 terbagi menjadi dua kelompok, 76A dan 76B. Saya sebenarnya kelompok yang nyempal Ibu Bapak. Nyempal dari teman-teman ini 5 karena di satu sisi memang tapi tidak menjadi sebuah keharusan harus diseminasi di mana. Yang penting tugas terlaksana begitu saja. Nah ini kemudian di Bapak para pemangku kami yang pengajar kami, fasilitator Bu Zumrotin dari Pasuruan, kemudian pengajar praktik. Di kelas kami ada 2, ada Bu Winati dan juga Bu Maria Lisna. Di Bapak pada kali ini pemahaman tentang diseminasi budaya positif, yaitu dalam rangka kami menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif yang ada di sekolah. Nah, dari pemahaman budaya positif terbagi menjadi 7 submateri. Saya akan menyampaikan pada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, lalu teman-teman yang lain bagian 1 materi. Dari mulai kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Diharapkan dengan kami menyebarkan pemahaman budaya positif ini, Ibu Bapak mendapatkan ilmu baru yang kami pelajari. Apapun itu bentuknya, ilmu yang didapatkan, ilmu yang diperoleh, maka itu harus disebarkan, harus diberitahukan, supaya sama-sama mendapatkan manfaatnya. Bukan hanya untuk kami, tapi juga untuk ibu bapak semuanya sebagai tambahan pengetahuan baru di dalam rangka memajukan pendidikan di Indonesia secara umum seperti itu. Okay? Nah, kali ini, karena monggo kita simulasi, tidak hanya saya menyampaikan, ya berpasang-pasangan, okay? Monggo saling berhadapan, monggo saling berhadapan. Ayo, jangan malu-malu. Wong koncone dhewe kok. Ya koncone anu ya. Oke, saling berhadapan. Nah, apa yang kita lakukan? Monggo yang di sebelah kiri saya ya, ngepalkan tangan. Ayo coba Ibu Bapak yang sebelah kiri saya, berarti yang di sebelah kiri saya ngepalkan tangan. Ya, ngepalkan tangan. Oke, tunjukkan ke temannya yang di depan. Ya. Oke. Nah, tapi jangan ditonjok ya, jangan ditonjok. Nah, tak tonjok kowe. Boten nggih. Nah, bayangkan Ibu Bapak jenengan yang di sebelah kiri saya ngepal tangan. Ini kan megang sesuatu yang amat sangat berharga dalam panjenengan. Nah, kemudian teman Anda niku berusaha. Ya apa carane dengan segala daya, upaya, kekuatan, bujuk, motivasi, hadiah dan lain sebagainya, suruh buka tangannya. Kalau panjenengan bisa, yang di sebelah kanan saya bisa membujuk supaya teman ini tadi bisa membuka, maka jenengan berhasil.
Monggo dipraktekkan kurang lebih 3 menit. Monggo. Yang sebelah kiri. Oke, ayo. Nah, kira-kira ya. Kira-kira bawa sesuatu kan lho. Nah, bawa sesuatu. Ya. Ayo. Monggo, jenengan ngomong sama temannya. Pak, Bu, di tanganku ini ono sesuatu yang berharga. Ya. Sekarang yang di sebelah kanan dengan berbagai upaya daya kekuatan bujuk supaya gelem buka tangannya, supaya mau membuka tangannya. Monggo dipraktekkan, ayo, membuka. Oh, jangan gede barang nih, barang jangan gede, ya. Jangan bawa kotak dulu, bawa kunci, ya. Nah, bawa kunci, ya. Terus temannya bujuk, monggo dipraktekkan, Bu. Ayo, jangan boleh membuka tangan sampean. Pakai duit 1.000 wis. Ini perintah sebagai kepala sekolah. Orang salah. Nanti gurunya nggih. Nah, monggo ya. Nah, apa pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil? Apa yang bisa kita ambil? Nah, di sini maka apa yang terjadi, Bu Bapak? Maka ada sebuah perubahan paradigma yang saat ini yang kita namakan menjadi kontrol diri. Ketika tadi jenengan yang di sebelah kiri itu mengepal tangan, menggenggam sesuatu dengan erat, kemudian temannya itu membujuk, merayu, apa saja yang bisa dilakukan supaya bisa membuka tangannya. Tapi kalau jenengan yang tadi ngepalkan tangan, mau, wis lah, pakai duit 1 juta, mau, oh itu penting, nah, rahasia, wis lah bukaan, dengan berbagai cara. Nah, itulah yang kita namakan dengan kontrol diri. Artinya apa, Bapak Ibu? Sebagai pembuat keputusan, itu akan larinya kembali kepada siapa, Bapak Ibu? Kepada diri kita masing-masing, gitu. Jenengan mau tadi itu mempertahankan, jenengan tadi mau membuka, itu hak pribadi masing-masing. Kalau jenengan kuat menahan godaan dari teman, maka apa yang jenengan genggam tadi itu tidak akan pernah terbuka, walaupun diiming-imingi dengan segala macam daya dan kekuatan. Tapi kalau iman dan keyakinan kita goyah, sampai coba saumpama sing digawe iku misale gantungan kunci, tapi saumpama ada orang yang nawar pakai duit 1.000 wis, padahal rego gantungan kunci ini mek 10.000. Tapi kalau jenengan menganggap gantungan kunci itu sangat berharga, diregani 1.000 wis gak mempan, mbok maneh dikek 50 juta. Ya, kira-kira goyah apa tidak, Bapak Ibu? Ya kan? Goyah, pasti goyah. Wis tak tono lumayan. Bahkan punya 10.000 kok dikek duit 50 juta. Nah, goyah, lumayan, untung gede saya. Berharga nggak berharga, enggak gantungan kunci. Menemben tuku maneh utawa gawe maneh sing rada apik. Kan ngoten ya. Nah, oke. Nah, ini Ibu Bapak yang saya maksud. Jadi di sini yang perlu kita garisbawahi adalah siapa sih yang sesungguhnya yang memiliki kontrol itu berarti. Nah, di sini teorinya ada 2 ya Bapak. Yang di sebelah kiri saya stimulus respon. Yang kanan teori kontrol. Misalnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Contoh sampami, ngapunten Bu Hilmi kali Bu Anis nggih. Bu Anis misalnya dalam suatu kegiatan punya pandangan A, menyampaikan pandangan itu ke Bu Desi. Bu Desi, aku lho duwe rencana gini terhadap sekolah kita. Ya napa pendapat sampean? Oh, begini Bu. Pasti akan terjadi perbedaan. Nah, di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi hasilnya, maka teorinya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, terus yang kedua,
perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi secara teori, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, yang tadi yang saya ini kan, orang lain bisa mengontrol saya, tapi pada kenyataannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Ini apa betul? Jadi sekali lagi yang membuat keputusan pada akhirnya ya kembali lagi pada diri kita. Tentunya kalau itu menyangkut lembaga atau satuan pendidikan, pasti banyak personal, pasti banyak persen yang mesti kita libatkan, sehingga kita mampu untuk mengambil kebijakan yang berdasarkan orang banyak. Nah, di sini Bapak, maka menurut teorinya Dr. William Glasser, nah di sini, maka kalau kita bisa mengontrol diri, maka akan terciptalah sebuah hal yang disebut dengan disiplin diri. Contoh, tepat waktu itu merupakan bagian dari nilai kedisiplinan. Apa itu berarti makna disiplin secara umum? Belajar kontrol diri dengan menggali potensi. Sudah disampaikan oleh Bapak Farid, ini giliran saya tentang kebutuhan dasar manusia. Ketika kebutuhan dasar peserta didik kita ini dapat terpenuhi, maka pembelajaran yang ada di kelas ini kemungkinan 100% bisa dilaksanakan dengan baik. Tetapi pada kenyataannya, ketika kita menyampaikan pelajaran di kelas, ada beberapa anak yang menurut kita ini menyimpang dari aturan atau keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Nah, dari perilaku yang menyimpang ini pasti ada alasannya mengapa anak ini melakukan itu. Dan nanti kita akan bahas bersama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya tidak menggurui, kita sharing bersama saja. Jadi sharing bersama-sama saja. Kebutuhan dasar manusia ini menurut Dr. William Glasser, ahli psikiater dari Amerika Serikat, ini membagi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang paling utama adalah bertahan hidup, kemudian rasa sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Dari 5 kebutuhan dasar ini saling mempengaruhi satu sama lainnya. Kebutuhan dasar manusia yang pertama bertahan hidup. Seorang guru ketika memberikan pengajaran di kelas, ketika kemarin saya mengikuti CGP itu ada kutipan dari Ki Hajar Dewantara, kalau guru itu diibaratkan sebagai seorang petani. Seorang petani yang merawat tanamannya itu banyak, diberi pupuk, dikasih air, kemudian disemprot pakai pestisida, kemudian disemprot dari anti jamur. Sama seperti kita sebagai seorang pendidik. Ketika seorang pendidik menyampaikan materi di dalam satu kelas, anak ini pasti berbeda-beda. Ketika petani ini ada satu tanaman yang katakanlah pertumbuhannya kurang bagus, maka bentuk merawatnya ini berbeda dengan tanaman yang lain. Bagaimana si tanaman ini bisa
setidaknya itu bisa tumbuh sama dengan yang lain itu bagaimana? Demikian juga dengan guru. Ketika di kelas ada katakanlah beberapa anak yang kurang paham, kurang bisa mengikuti materi yang kita sampaikan. Seyogyanya kita juga membantu anak di situ. Tadi sudah disampaikan Pak Farid tentang disiplin. Guru ketika memberikan pembelajaran di kelas ini setidaknya menuntun dan berpihak kepada murid. Nah, berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia ini, yang pertama bertahan hidup. Ketika pembelajaran di kelas ini, si anak ini kebutuhan 5-5-nya ini terpenuhi, insya Allah anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang pertama apa saja? Bertahan hidup. Bersifat psikologis untuk bertahan hidup, makan dan minum. Contoh, ketika ada anak di kelas, ketika pembelajaran dimulai, ada anak yang makan. Ini termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Nak Subhan, kenapa kamu kok makan di dalam kelas? Saya tadi belum sarapan, Pak. Loh, kok belum sarapan? Saya tadi bangunnya kesiangan. Kalau saya sarapan nanti saya pasti telat sampai di sekolah. Oh iya, bagus. Memang makan itu kebutuhan yang harus dipenuhi. Ya, jadi kita itu tidak boleh langsung menjaktis, langsung menyalahkan anak. Gitu. Kemudian kebutuhan biologis ini juga termasuk bertahan hidup. Ini kebutuhan reproduksi. Kemudian kebutuhan bersifat psikologis, kebutuhan rasa aman. Ketika anak yang ada di dalam kelas dia merasa aman, nyaman, dia pasti akan senang untuk belajar. Tapi kalau dia di dalam kelas sudah takut, gurunya masuk sudah, katakanlah kumisnya sudah dipeleter, ini nggak bisa mengikuti pelajaran. Ini pernah saya alami ketika saya kecil, masih terbayang-bayang sampai sekarang. Trauma saya. Jadi orangnya sih nggak besar, kecil seperti Pak Farid, kecil, tapi nggak pernah senyum. Kumisnya panjang. Kalau marah itu penggarisnya kayu itu sampai patah. Itu yang membuat saya trauma sampai sekarang. Kemudian kebutuhan dasar manusia berikutnya adalah rasa kasih sayang dan diterima. Anak dengan karakteristik yang berbeda-beda ini pasti pengen disayang dimanapun dia berada. Kita sebagai pendidik adalah orang tua kedua. Tapi bentuk rasa sayang kita ini ya seyogyanya ini sebagai guru. Jangan melebihi. Kebutuhan untuk disayang dan diterima. Ketika anak datang ke sekolah, kita sambut dengan senyuman, kita nggak ada beban, anak-anak juga nggak ada beban di rumah, pasti belajarnya dengan senang, enjoy, nggak tertekan. Tapi kalau besok awas ya, kalau tidak mencapai lagi, tak wares nih bawah tiang bendera. Masuk tadi malam belum sempat mengerjakan PR sudah takut anak. Waduh, ketempat habis dihukum ini. Ketika anak tidak mengerjakan PR pasti ditanya, kenapa anak tidak mengerjakan PR? Tadi malam itu bapak dan ibu bertengkar, saya takut. Kita harus bisa memaklumi karena setiap anak beda. Hubungan dan koneksi
sosial. Anak ini bisa diterima di komunitasnya. Makanya kita sebagai pendidik jangan lelah menyampaikan anak kita dalam bersekolah ini satu keluarga. Kita harus saling menghargai, menghormati. Nah, ini tasnya. Bukan. Tadi di sini kok. Saya lihat. Pak Farid. Saya lanjut. Kemudian merasa menjadi bagian suatu kelompok. Sama. Ketika kita berada di satu kelompok, jangan dikucilkan. Ayo coba nomor 1, subhan dikerjakan. Besok lagi subhan dikerjakan. Besok lagi subhan lagi. Anak ini akan merasa terkucil. Aku gak iso kalian terus maju. Nah, ini bahasa dikucilkan. Jangan. Kemudian penguasaan, yaitu kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui prestasinya, mempunyai harga diri. Ketika dalam kelas kita memberikan kuis, kemudian anak angkat tangan, Pak saya bisa, oh iya silakan maju ke depan. Ketika dia berhasil mengerjakan tugas yang kita berikan aplaus saja. Berikan aplaus anak-anak. Ya, berikan aplaus. Dan nanti ada anak lagi yang maju, berikan aplaus lagi. Nanti penghargaan itu sama. Sama. Walaupun dia salah mengerjakan, tapi berikanlah dia motivasi. Salah ini, nggak begini caranya. Jangan. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Pembelajaran tidak harus di dalam kelas Bapak Ibu. Di luar kelas pun kita bisa gunakan untuk belajar. Contohnya tentang pembelajaran yang sederhana saja tentang hewan gitu aja. Kebetulan di tetangga sekolah itu ada yang punya kambing, kita ajak ke situ. Kambing, apa saja yang bisa dimanfaatkan dari kambing, mulai dari bulunya, dagingnya, kemudian susunya, kemudian kulitnya bisa digunakan, dimanfaatkan, termasuk urinnya juga bisa dimanfaatkan. Kita sampaikan di situ cara pengolahannya bagaimana. Nanti anak itu tahu. Awal-awal dulu ketika ngajar di sini itu anak biar kambing, lihat Pak di mana, di gambar Pak, di film, di televisi. Bermain, ada game, ice breaking, bisa kita sisipkan untuk pembelajaran supaya anak ini senang. Dan satu lagi, ketika anak itu belajar senang dengan gurunya, dia belajarnya akan semangat. Tapi kalau sudah lihat guru wis nggak senang, males wis. Ini kesenangan, tertawa. Ketika guru kadang juga membuat siswanya bisa tertawa. Tapi ya jangan tertawa sendiri, ininya bahaya. Kemudian penguasaan kebutuhan dasar manusia yang terakhir adalah kebebasan. Ketika kita memberikan kuis, memberikan tugas, usahakan tugas yang diberikan itu bermacam-macam.
Sehingga anak bebas untuk memilih tugas yang dia senangi. Contoh, kita bisa menggunakan amplop. Anak-anak, Pak Adis punya 10 soal, ini ada 10 amplop. Untuk amplop pertama, kedua, soalnya sama, cuma nomornya diganti. Amplop pertama nomor 1, 2 diganti, di amplop kedua nomor 9, 10 diikutan ganti, itu aja. Ada kodenya A, B, C, D dan seterusnya. Ketika anak disajikan dengan soal yang bebas memilih, anak akan senang. Hei, saya dapat soal ini, saya dapat ini. Kamu dapat soal apa? Kemudian dikerjakan. Senang kali. Senang dikerjakan. Pada soal bodoh. Cuma urutannya yang berbeda. Kebutuhan untuk mandiri, otonomi, mempunyai pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nanti akan saya hadirkan contoh kasus kelas 2, namanya Ibu Ambar. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya yang bernama Doni. Pasti Bapak Ibu dalam satu kelas itu pasti ada anak yang agak super, pasti. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nanti langkah pertama kita tanya ke Doni. Nah, kenapa kamu melakukan hal itu? Kalau jawabannya Doni ditanya ibu, jawabannya adalah karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan, maka kebutuhan dasar yang harus dipenuhi adalah untuk bertahan hidup. Ini kalau jawabannya, saya lapar Bu, saya tadi tidak diberi bekal sama ibu saya. Tetapi jika jawaban Doni mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, temannya menjadikan memperhatikan dia, berarti alasan dia, kebutuhan dia yang harus dipenuhi adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Dan tetapi lagi, kalau jawaban Doni adalah merasa hebat, aku sing paling ditakuti di sekolah, minta makan pasti dikasih. Kemudian temannya jadi takut. Berarti kebutuhan yang harus dipenuhi Doni adalah kekuasaan. Aku minta nasinya sedikit. Jangan, kan pada gak aku. Ini kekuasaan. Kemudian jika jawaban Doni bahwa dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, dan dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Yang terakhir, ini jika dalam kasus Doni, ketika dia ditanya kemudian dia menjawab melakukan tadi karena iseng saja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, maka Doni ini sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan.
Ibu, kebutuhan 5 dasar sudah saya sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Nanti yang kita sampaikan tadi ada 7 item tadi, nanti saling berkaitan satu sama yang lain. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, lanjut ke materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Bu Istiqarah dari SDN Kelurahan. Dari saya cukup sekian, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak muncul dari dirinya sendiri. Mereka melakukan tidak terlambat karena takut dihukum. Memakai seragam supaya juga tidak dihukum, atau mungkin mereka malu kalau memakai kaos kaki yang tidak sama dengan teman-temannya, gitu. Kemudian motivasi yang berikutnya adalah motivasi internal, berupa dorongan yang bersumber dari diri seseorang untuk melakukan sebuah tindakan. Nah, inilah motivasi internal inilah yang kita harapkan bisa tumbuh dari murid-murid kita. Kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman, sehingga mereka dengan kesadaran dirinya untuk memenuhi apa yang sudah ditetapkan atau yang sudah kita sepakati di sekolah. Nah, kemudian teori motivasi yang diutarakan oleh Gleiser ada 2 macam, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal kebanyakan seperti yang kita lakukan tadi, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, seperti kena tilang, terus kemudian seperti tidak dihukum oleh bapak ibu gurunya. Nah, itu termasuk motivasi eksternal. Kemudian motivasi internal untuk mendapatkan imbalan. Yang kedua, motivasi eksternal tidak hanya mendapatkan hukuman saja. Kadang-kadang murid kita itu belajar atau mengerjakan sesuatu karena iming-iming dari kita. Nanti yang bisa menyelesaikan mendapatkan nilai 100, saya beri hadiah ballpoint 1. Nah, berlombalah mereka untuk mengerjakan. Nah, terus kemudian yang mengerjakan pertama kali dan betul, nah, mendapatkan permen dari Bu Guru, Pak Guru. Nah, mereka akan berlomba-lomba. Ketika mereka menyelesaikan, ada yang sudah menyelesaikan betul semua, nilainya 100. Selisih 5 menit saja, kira-kira yang dapat hadiah yang mana? Kalau penjenengan tadi motivasinya adalah yang mengerjakan selesai terlebih dahulu dan betul semua akan mendapatkan permen. Nah, berarti mereka akan berusaha untuk menjadi yang nomor 1. Ketika mereka menjadi nomor 2, apa yang terjadi? Padahal sudah berusaha keras, jawabannya juga sudah betul. Kira-kira apa yang terjadi? Iya, akan timbul rasa kecewa pada anak-anak kita. Nah, jadi kadang-kadang imbalan atau hadiah yang kita berikan itu tidak bisa atau bersifat menghukum bagi mereka yang sudah melaksanakan dengan maksimal, tetapi tetap tidak mendapatkan hadiah, akan menimbulkan rasa kecewa. Dan rasa kecewa ini mereka anggap sebagai hukuman. Kemudian yang motivasi yang paling baik adalah motivasi internal. Nah, inilah yang sebagai tujuan kita, tujuan disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, tujuannya adalah untuk menghargai diri sendiri. Bagaimana caranya supaya mereka timbul motivasi internal? Nah, bagaimana caranya? Dengan cara pembiasaan, kemudian contoh-contoh dari kita. Nah, membuat mereka merasa nyaman, tidak tertekan dalam belajar. Nah, itu adalah motivasi internal, tujuan disiplin positif
saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Nah, saya akan menjadi sukses apabila saya akan melakukannya, menanamkan nilai-nilai kebajikan dan menggali mereka untuk melaksanakan secara sadar dan tanpa ada paksaan. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, hukuman dan penghargaan merupakan dua hal yang bertolak belakang. Hukuman biasanya kita melakukan atau menghukum seseorang itu biasanya dengan kata-kata yang bagaimana? Kata-kata yang keras, ya, kata-kata yang keras, menyakitkan atau bahkan fisik. Nah, itu akan berakibat buruk pada anak seperti tadi yang pernah dialami oleh Pak Ari tadi. Pada saat beliau masih kecil, masih ingat dengan sampai sekarang masih tetap ingat. Nah, itu akan menimbulkan trauma yang sangat besar bagi anak-anak didik kita. Kemudian penghargaan pun juga begitu. Penghargaan yang berulang-ulang itu juga akan berakibat buruk pada anak. Apa akibatnya? Yang pertama tadi, akan timbul rasa kecewa bagi yang tidak mendapatkan dengan segala usaha. Terus kemudian yang kedua, akan timbul rasa tidak nyaman. Nah, kemungkinan anak yang tidak mendapatkan hadiah itu akan mempengaruhi teman-temannya untuk tidak lagi bergaul dengan temannya yang mendapatkan hadiah tersebut. Bahkan temannya yang sering mendapatkan hadiah akan merasa dikucilkan. Untuk itu kita harus berhati-hati dalam memberikan hukuman maupun penghargaan. Jadi dalam memberikan hukuman atau penghargaan itu hukuman sudah tidak tepat lagi untuk dilakukan pada anak didik kita. Nah, yang lebih baik adalah kita harus menggali, kita harus berusaha untuk menanyakan kebutuhan atau mengetahui kebutuhan dasar yang diperlukan oleh anak-anak kita. Mengapa mereka kok melakukan seperti itu? Nah, kalau sudah tahu apa kebutuhan dasarnya, maka kita tidak lagi akan menghukum, tapi akan menimbulkan motivasi-motivasi pada anak tersebut. Misalnya seperti tadi yang diungkapkan oleh Pak Hadis, terlambat. Nah, terlambat. Kita gali dulu, kenapa kok terlambat? Nah, mungkin karena sepedanya bocor banyak. Nah, kalau mereka mengutarakan seperti itu, maka kita juga harus memakluminya. Begitu ya. Kemudian tugas kita sebagai guru adalah untuk menuntun murid-murid kita agar timbul dorongan dari dalam diri mereka untuk menerapkan disiplin positif. Jadi tidak lagi dengan cara menghukum, tapi menumbuhkan motivasi-motivasi untuk mereka agar mereka dengan sadar, dengan tanpa terpaksa, dengan rasa yang nyaman menerapkan disiplin positif yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian ketika motivasi internal itu untuk menerapkan positif sudah tertanam pada diri murid kita, saat itulah murid kita menjadi insan yang merdeka. Insan yang merdeka ini artinya apa? Mereka melakukan atau menerapkan disiplin-disiplin tersebut tanpa adanya paksaan atau tanpa adanya tekanan. Nah, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi tidak hanya terlepas dari perintah saja, tidak terlepas dari hukuman saja. Tapi merdeka itu artinya akan juga cakap buat memerintah diri sendiri. Cakap membuat perintah diri sendiri itu bagaimana? Nah, akan menimbulkan motivasi pada diri sendiri. Saya harus begini supaya saya bisa begini, begitu ya. Nah itu. Kemudian slide yang terakhir. Nah ini ada beberapa pernyataan atau tindakan guru. Nah ini menurut panjenengan untuk yang tindakan guru yang pertama,
mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini yang ditulis, saya tidak akan terlambat lagi. Ini kira-kira menurut panjenengan ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Ada yang menjawab hukuman, ada yang menjawab konsekuensi. Nah, konsekuensi itu posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid. Contohnya seperti berkata, patuhi aturan saya, terlambat lagi. Nah, kadang-kadang seperti itu, seringkali anak-anak ya, kita sampaikan tidak secara sadar seperti itu. Nah, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu? Pada saat muridnya datang terlambat, nah, kemungkinan biasanya anak-anak itu marah, mendendam, bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bagunya. Dia melampiaskan ketika aku dikatain sama guruku seperti itu. Kadang seperti itu tidak sadar ya. Lebih buruknya lagi, sepulang sekolah mungkin melihat motor atau mobil bapak ibu guru yang tadi mengatakan seperti itu, dia akan memgoreskan sesuatu, melampiaskan kekesalannya dia kepada sepeda tersebut. Begitu. Selanjutnya, sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Lalu kata-kata yang biasanya keluar dengan lembut itu seperti, ibu sangat kecewa nak dengan apa yang sampai lakukan. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Tapi kenapa kamu mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa. Nah, kadang-kadang kita itu seperti itu tidak sadar bahwa seperti itu adalah guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti dengan cara hal tersebut? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, dan murid menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid yang seperti ini biasanya merasa tertekan, tiba-tiba bisa meletuskan amarahnya dan menyakiti hatinya sendiri. Seperti itu. Yang ketiga yaitu, nah, sebagai teman. Sebagai teman di sini pada posisi ini biasanya pada posisi sebagai teman ini, guru pada posisi tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya guru itu berkata gitu, ayolah bantu bapak ibu demi berjalannya kegiatan ini, atau ayolah nak bantu bapak, jangan diulangi lagi perbuatan yang seperti itu. Nah, kadang seperti itu, nadanya memelas. Nah, bagaimana perasaan murid dengan sikap guru yang seperti ini? Nah, murid mungkin akan merasa senang dan akrab dengan guru tersebut. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Ini ya, biasanya itu kata-katanya nadanya itu akrab dengan anak-anak. Akibatnya dari posisi ini, ya, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru. Jadi kalau tidak diperintah sama guru, dia tidak akan mau.
Itu adalah posisi sebagai teman. Selanjutnya yaitu sebagai pemantau. Di mana sebagai guru di sini posisi sebagai pemantau ini, memantau berarti itu adalah mengawasi. Mengawasi, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Contohnya siswa-siswa didik kita tadi. Jadi posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, biasanya pertanyaannya itu yang ditanyakan kepada siswa tersebut, peraturannya apa? Tahu enggak? Kamu tahu enggak peraturannya apa? Nah, dan lain sebagainya. Biasanya seperti itu. Lalu bagaimana sih perasaan murid yang diberlakukan seperti ini? Murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar. Salah satu peraturan di sekolah, guru menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah dan membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada saat jam istirahat atau mengerjakan tugas. Nah ini, biasanya kita hanya memantau, biarin. Coba nak, kadang-kadang contoh ya seperti itu ya, kerjakan kalau kalian tidak selesai, dilarang untuk istirahat. Kadang kita juga tidak sadar mengatakan hal tersebut. Nah, guru harus tetap memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggalkan seorang diri. Biasanya anak-anak kalau sudah tinggal pada guru nih, akhirnya tinggalnya tidak karuan gitu, seperti itu. Nah, ini sebagai pemantau. Dan yang kelima yaitu sebagai manajer. Di sini posisi sebagai manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Posisi inilah yang mungkin bisa kita contoh, kita terapkan kepada siswa didik kita. Di sini siswa mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi dikembalikan lagi kepada siswa tersebut. Tindak lanjutnya, konsekuensinya, hukumannya bagaimana, seperti apa. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka dan mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, di situ ya. Biasanya murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Seorang manajer berkata biasanya apa sih yang kita yakini? Biasanya kalau sekarang kita sudah memasuki di awal pembelajaran, kita membuat kesepakatan kelas biasanya gitu dengan siswa kita. Kesepakatan kelas itu Ini adalah tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini Bapak Ibu ternyata sangat penting. Hal yang sepele. Tapi kalau saya selama ini hal sepele tapi saya jarang lakukan. Kenapa? Saya tidak tahu kalau ini ternyata penting gitu loh. Bahwa ini nanti yang akan mendorong siswa kita itu melaksanakan peraturan, istilahnya peraturan atau lebih kasarnya peraturan, tapi budaya positif itu dari dalam dengan keyakinan kelas ini. Bagaimana pelaksanaannya? Nah, setelah saya mendapatkan modul ini, Bapak Ibu, saya melaksanakan aksi nyata tentang keyakinan kelas ini. Latar belakangnya apa? Karena di tempat saya itu, di sekolah saya tercinta, Tenggulunan, itu banyak sekali pelanggaran Bapak Ibu. Terutama anak-anak itu suka misuh ya. Kayak setiap hari disenggol titik, aduh, senggol titik sudah, apa Pak keluarnya Pak? Nah seperti itu kan. Terus kemudian sering hukuman berulang-ulang, apalagi itu mengolok-olok orang tua. Saya itu dari kecil itu yang saya ingat, saya itu diolok-olok nama orang tua itu marah. Padahal hanya orang tua nggih, tapi marah gitu loh. Nah, kemudian bagi saya itu
peran kontrol. Tadi Bu Sulis itu sudah menjelaskan tentang peran 5 kontrol pada diri kita. Ada teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, penghukum, dan manajer. Idealnya Bapak Ibu, kita itu berada di posisi manajer. Tapi kalau saya lihat jamnya, kalau awal masih teman, ayo duduk bantu Bu Guru. Tapi kalau jam terakhir, seperti itu ya. Saya lihat jam, tapi itu tidak boleh Bapak Ibu. Kita idealnya setelah mempelajari modul ini, kita itu sebagai manajer. Jadi anak-anak itu tidak langsung dimarahi, kita ajak, kenapa kamu melakukan seperti ini? Apa sudah sesuai dengan kesepakatan kelas? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi seperti sulit, tapi setidaknya kita sudah mau ke sana begitu. Jadi saya selama ini tuh sebagai kontrol akan menuju ke manajer. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah menciptakan murid yang merdeka. Merdeka tadi itu maksudnya apa? Mereka itu melakukan budaya positif bukan karena unsur terpaksa, tapi dari dalam, yaitu intrinsik bukan ekstrinsik. Kemudian ini prosedur perencanaannya, pelaksanaannya. Pertama perencanaan, eksekusi. Kok jadi jatuh semua ya Pak? Pas kok dia ada aku bisa. Nah, perencanaan, dari perencanaan jadi kemudian diskusi dengan teman sejawat, KS siswa, eksekusi dan refleksi. Nah, ini perencanaan ini saya merencanakan di ruang guru. Perencanakan budaya positif berupa keyakinan kelas yang akan disepakati oleh murid kelas 5C. Kebetulan saya mengajar di kelas 5C. Kemudian hilang kabel. Begini ya Pak, tidak apa-apa ya dilanjutkan. Nah ini setelah saya merencanakan, saya menghadap ke Bu Anis sebagai kepala sekolah, merencanakan bagaimana saya akan melaksanakan keyakinan kelas. Mana? Pas bagianku. Nah kemudian eksekusi Bapak Ibu. Eksekusi ini padahal kan Pak Hadis tidak seperti itu ya Pak ya. Sampai nampak loh Pak. Nah eksekusi ini saya melaksanakan keyakinan kelas. Nah alhamdulillah tidak seperti tadi lagi. Nah ini saya langsung ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Tahap awal ini mumpung di awal tahun ajaran Bapak, tahun ajaran baru, jadi lebih cocok gitu loh Bapak Ibu. Guru menyampaikan informasi mengenai keyakinan kelas yang akan menjadi kesepakatan kelas dan bertanya apakah siswa ada yang mengetahui makna dari kesepakatan kelas. Jadi kita ajak anak-anak, siapa yang tahu kesepakatan kelas, pasti mereka akan saya bu. Nah seperti ini. Kemudian setelah mereka tahap, guru membagikan stick note, kertas tempel warna-warni pada siswa untuk menuliskan kesepakatan kelas yang mereka inginkan. Jadi anak-anak di kelas kita yang baru ini, kamu menginginkan kelas seperti apa? Silakan ya ditulis di kertas ini. Saya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, nah setelah saya kasih kertas tadi, siswa menuliskan kesempatan kelas yang mereka inginkan, kemudian membacanya di depan teman-temannya lalu menempelnya. Bisa mana? Oh bisa. Atas lagi. Nah, ini setelah ditulis di kertas tadi, Bapak Ibu kemudian membacakan seperti apa yang kelas mereka inginkan. Kemudian ditempel. Refleksi ini adalah membuat kesimpulan. Jadi di antara kesepakatan yang banyak tadi, Bapak Ibu itu kan ada kertas-kertas banyak, itu kita ambil. Karena kadang ada yang sama. Nah, misalkan Surya dengan Naomi itu sama. Ditulis datang tepat waktu. Oh iya, dalam menulis keyakinan kelas ini Bu disarankan
tidak menggunakan kata jangan Bapak Ibu. Karena kalau jangan itu seperti kita menyuruh. Misalkan jangan berkata kotor. Nah, kalau jangan berkata kotor itu lebih tepatnya apa Bapak Ibu? Berkata sopan, ngoten nggih. Hindari kata negatif. Karena menurut psikologi, kalau kita menggunakan kata jangan itu seolah menyuruh, oke? Nah, ini setelah semuanya sepakat, kemudian kita tuliskan. Anak-anak, setelah kemarin kita membuat keyakinan kelas, maka kita buat kesepakatan ya. Ternyata hasilnya banyak yang menginginkan kelas kita adalah sebagai berikut. Jadi datang tepat waktu, rukun dengan teman, menghormati guru, melaksanakan piket kelas, bersikap sopan, menggunakan pojok baca secara bergantian dan merapikannya. Ini hasil kesepakatan saya dengan murid saya di kelas 5C. Itu saja Bapak Ibu dari saya. Karena ini waktunya sudah cukup lama dan pasti semuanya ingin segera mengakhiri ya. Saya lanjutkan untuk tema berikutnya, yaitu tentang restitusi yang akan disampaikan oleh teman saya, juga teman Pak Zainur ya, Pak Rizal, monggo. Hingga akhir ini yang intinya itu kita menerapkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Karena kan kita sebagai guru, kita harus menjadi seorang guru yang menyenangkan, seorang guru yang menjadi suri tauladan untuk siswa-siswi kita di sekolah kita masing-masing. Bapak Ibu guru, segitiga restitusi ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah atau sebuah kasus yang ada di sekolah kita maupun di kelas kita. Apa pengertian restitusi sendiri itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kita pasti sering, Bapak Ibu guru, ada murid kita yang misalkan melanggar kesepakatan kelas, melanggar aturan. Nah, mungkin setiap siswa kan kita tahu sendiri, berbeda-beda, bermacam-macam karakter. Terutama di lingkungan sekolah kita itu berbeda-beda. Saya pernah suatu ketika PPL itu di sekolah yang sangat terpencil di Mojokerto, Bapak Ibu. Dari lingkungan sekolah itu kita pasti tahu karakter peserta didik. Masuk sekolah aja tidak pakai sepatu. Banyak juga yang tidak memakai seragam. Kita harus tahu kondisi karakteristik peserta didik kita. Jadi kita terlebih dahulu harus memahami lingkungan sekolah kita, karakter peserta didik kita. Kita tidak harus langsung, kenapa kok gak pakai sepatu? Kenapa kok gak pakai seragam? Itu namanya menghakimi dan membuat perasaan tidak nyaman ke siswa-siswi kita. Kalau seperti itu, siswa kita itu sudah malas berangkat sekolah. Kita sudah bersyukur anak-anak itu mau berangkat ke sekolah dengan semangat mendapatkan pelajaran dari Bapak Ibu guru. Baik Bapak Ibu guru, tujuan restitusi itu yaitu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi siswa itu kita berikan tawaran, bukan paksaan kepada siswa-siswi kita, bukan hukuman, supaya menciptakan suasana yang nyaman ketika berangkat sekolah, ketika berada di kelas. Ini contohnya. Jadi segitiga restitusi itu memiliki beberapa tahap. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang pertama. Sedangkan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, dari sini nanti saya akan jelaskan satu persatu bagaimana langkah memecahkan kasus atau permasalahan menggunakan segitiga restitusi.
Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita sadar sebagai manusia tidak selalu sempurna, pasti sedikit punya atau pernah membuat kesalahan. Meskipun kita sebagai guru, kita sebagai pendidik, kepala sekolah pasti pernah membuat suatu kesalahan. Tidak harus manusia itu sempurna. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Dari kegagalan atau membuat kesalahan itu kita menciptakan atau membentuk karakter siswa itu supaya tidak malu, menjadi pribadi yang sukses. Berikut contoh-contoh kalimat penerapan dalam menstabilkan identitas. Ketika ada murid kita misalnya datang terlambat, kita sudah pelajaran, tapi siswa kita tiba-tiba datang. Nah, contohnya ini, kita kasih contoh Pak siapa Pak? Pak Subhan. Kita sudah memberi materi, tiba-tiba ada murid kita yang baru datang. Kita nggak harus memarahi di depan teman-teman, itu membuat mental siswa kita itu down. Jadi malu di hadapan siswa, tidak nyaman ketika berada di kelas. Nah, kita harus Pak silakan duduk dulu, nanti setelah pelajaran bisa menunggu saya. Masuk. Nah, setelah duduk kita lanjutkan pelajaran tanpa kita menghakimi di depan kelas kita. Karena itu membuat mental siswa-siswi kita itu down. Dan ketidaknyamanan itu ketika siswa belajar akan dijauhi temannya, mungkin dikucilkan, ada yang kira telatan, seperti itu gitu. Contohnya seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kamu berhak merasa begitu. Kita tanyai tadi Pak yang terlambat tadi, setelah pelajaran selesai kita tanyai, kenapa kok bisa berbuat salah, kenapa kok bisa melanggar, kenapa kok bisa datang terlambat, seperti itu. Pasti setiap siswa itu mempunyai alasan sendiri. Mungkin semalam itu mengerjakan PR, mungkin semalam itu disuruh ibunya berjualan, membantu ibunya di pasar. Kan kita nggak tahu kondisi siswa-siswi kita ketika berada di rumah. Selanjutnya, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip-prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, contoh kata-katanya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Contohnya tadi yang terlambat nih. Kita tanyai kepada siswa kita. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jika ini kasusnya beda. Jadi kata-kata itu tergantung kasusnya apa yang siswa kita lakukan, siswi kita lakukan. Kalau contohnya yang terlambat itu tadi, kamu pasti punya alasan mengapa kamu datang terlambat ke sekolah. Kasih penguatan. Untuk yang terakhir, menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contoh kata-katanya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Keyakinan kelas itu yang sudah kita sepakati, yang sudah kita bentuk. Misalnya yang terlambat tadi ya, kira-kira kamu tadi melanggar keyakinan kelas yang seperti apa? Ya Pak, saya datang terlambat, saya melanggar disiplin waktu saya. Setelah tanya seperti itu, kira-kira bagaimana cara memperbaiki? Kita kasih penawaran dulu ke siswa kita. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan nak kalau datang terlambat lagi? Seperti itu ya. Jadi siswa pasti akan menemukan solusinya sendiri. Jadi dari yang dia lakukan, siswa akan memikirkan, mempertanggungjawabkan, menemukan solusi sendiri. Ya Pak, saya akan mengatur atau memanage waktu lebih baik lagi supaya datang ke sekolah itu tidak terlambat. Seperti itu.
Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kita tawarkan juga ke siswa kita. Setelah kamu memperbaiki itu, kamu akan jadi seorang anak yang seperti apa? Kita kasih tawaran. Nah, sekarang saya punya contoh kasus, Bapak Ibu. Kasus pertama ini. Nah, ini salah satu siswa saya. Anak ini tidak terima kalau PR-nya atau tugasnya itu dicontek sama temannya. Karena kan anak itu pintar, selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Tapi ketika sampai di sekolah, bel belum berbunyi. Biasanya kan anak-anak PR belum selesai mengerjakan kan. Kemudian si Eki ini emosi karena kan pekerjaan rumahnya itu dicontek sama teman-temannya. Karena sudah berusaha sendiri di rumah dengan susah payah sampai sekolahan, temannya itu menyontohnya. Kira-kira Bapak Ibu guru bagaimana cara mengatasi kasus seperti ini dengan menggunakan segitiga restitusi tersebut? Kira-kira bagaimana? Yang pertama, Bapak Ibu, yang pertama tadi apa? Identitas. Menstabilkan identitas kan nih. Nah, kita tanyai, kembali lagi. Nah ini kan kita tanyai ke Eki itu tadi. Kita nggak harus langsung menyalahkan Eki. Kenapa kamu kok marah-marah seperti itu? Itu kan salah satu pihak saja nih. Kita tanyain penyebabnya apa, Eki kok bisa marah, menggebrak meja. Nah kita tanyain, berbuat salah itu tidak apa-apa, apalagi kamu itu sudah mengerjakan PR atau tugasnya dengan susah payah. Gak apa-apa, tidak salah kamu berbuat seperti itu. Marah seperti itu tidak salah, karena kamu sudah berjuang semalaman mengerjakan tugas sampai di sekolah kok malah dicontek sama teman-temannya. Nah, kemudian kamu berhak merasa begitu, kan nggak terima nih susah-susah mengerjakan dicontek. Nah, yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa Eki marah sampai menggebrak meja. Itu tadi sama kayak yang pertama nih, karena sudah susah payah mengerjakan tugas sampai di sekolahan kok enak ya, ada nyontot tok, gak atik mikir seperti itu gitu. Nah, yang terakhir kita tanyakan ke Eki, kira-kira dari Eki yang lakukan tadi dengan menggebrak meja, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar Eki? Seperti itu gitu. Jadi Eki pun menjawab, ya Pak, saya melanggar tidak menghormati dan menghargai teman saya. Setelah menjawab, kita tanyai, kira-kira bagaimana cara memperbaiki kesalahan Eki? Jadi kita menuntut, mengarahkan supaya siswa yang berbuat salah itu menemukan solusinya sendiri, bukan paksaan dari kita. Ya Pak, saya akan lebih menghargai dan menghormati teman saya. Jadi jika saya nanti ada yang mencontek lagi, saya akan langsung lapor ke wali kelas atau Pak Rizal langsung, seperti itu. Jadi nggak langsung marah, menggebrak meja ataupun menyobek buku temannya yang sudah menyontek. Kadang kan siswa itu emosi gitu. Nah seperti itu. Kemudian ada kasus yang kedua lagi. Nah ini tadi yang datang terlambat ya, sampun. Sifat datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Nah, sebenarnya ini ada videonya saya, karena kan waktunya mungkin terlalu mepet, sudah siang dan saya terakhir, jadi saya langsung aja. Jadi intinya dari segitiga restitusi ini membentuk karakter siswa itu supaya lebih kuat lagi, tidak minder di hadapan temannya. Jadi kita itu tidak memojokkan siswa yang salah dan tidak membenarkan siswa yang salah. Kita beri dukungan supaya siswa tersebut mampu memperbaiki sifat atau perilakunya setelah berbuat salah. Itu kesimpulannya Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu guru. Sampun nggih? Sampun siang. Ngapunten
saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu guru, teman-teman CGP Angkatan 8 yang sudah bersedia hadir pada hari Sabtu ini, karena Sabtu biasanya kan pulang pagi, sampai jam segini belum pulang dan masih standby di sini. Saya kembalikan lagi ke Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.